ketika sorga itu diberikan gambaran kepada kita yang hidup pada hari ini, maksudnya Tuhan supaya ketika saudara dan saya hidup di bumi ini, saudara dan saya mempersiapkan diri untuk kelak hidup di sorga sana. Kita nggak ngerti kapan akan ada di ujungnya sana, kita nggak tahu. Dan itu nggak perlu dipikiri. Apa yang kita perlu pikiri adalah apa yang kita bisa lakukan di bumi ini. Karena apa? Gambaran sorga sudah ditunjukkan Tuhan kepada kita. Good morning, selamat pagi saudara. Senang sekali hari ini kita bisa berbakti bersama-sama. Saya juga mau menyapa semua jemaat global kita dan para YouTube subscriber dimanapun mereka berada di seluruh dunia saat ini. Saudara, khotbah hari ini berjudul Akhir yang Bahagia, Finishing Happy. Ya. Saudara, hidup ini ibarat sebuah buku. Tuhanlah penulisnya. Mulai halaman pertama buku itu sampai halaman yang terakhir, Tuhan yang menulisnya. Tidak ada orang yang tahu tentang awal kehidupan masing-masing. Tapi semua orang berusaha untuk bisa bahagia di akhir hidupnya. Ini adalah kerinduan mendasar dari semua orang. Meskipun mungkin tidak semua orang bisa memenuhi kerinduan ini. Karena hidup ini tergantung dari keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini. Terutama keputusan untuk percaya Yesus. Itu keputusan pertama yang akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang selanjutnya. Karena itu saudara, dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak bisa atau tidak boleh menilai kehidupan ini atas apa yang terjadi, atas momen-momen yang terjadi di dalam kehidupan ini. Meskipun itu tidak menyenangkan, kita tidak bisa menilai kehidupan itu dari event-event, dari momen-momen yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Karena perjalanan hidup ini sebuah perjalanan. Ya. Sebuah buku yang sedang ditulisi oleh Tuhan. Dan momen-momen kehidupan kita, kejadian-kejadian dalam hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu semua berjalan karena Tuhan belum selesai menulisi kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa menilai. Banyak orang yang frustrasi, putus asa dan sebagainya karena mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak dia inginkan. Nggak boleh. Ya. Kita tidak boleh menyerah, tapi perlu berserah. Ya. Dua kata yang membedakan antara orang yang menang dan yang kalah. Orang yang menyerah adalah orang yang kalah, tapi orang yang berserah adalah orang yang menang. Amin. Ya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam setiap keputusannya. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya tanpa perkenan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa keputusannya. Semua diizinkan, yang baik maupun yang tidak baik, yang saudara suka maupun yang saudara tidak suka, yang menyenangkan hati saudara ataupun yang tidak menyenangkan saudara. Itu semua ada di dalam keputusan Tuhan. Ada di dalam kedaulatan Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Nah, seperti yang tadi saya katakan, semua orang ingin mengetahui ujung kehidupannya dan berharap supaya ujung kehidupan itu berbahagia. Nah, ternyata ujung kehidupan yang berbahagia, yang dirindukan oleh semua orang itu, ternyata dinyatakan di dalam Alkitab. Ini yang akan kita bahas hari ini. Mari kita buka kitab Wahyu, pasal 21. Kita baca, saya akan
bacakan satu persatu dan kita akan baca bersama-sama ya, tiap-tiap ayat ya. Saudara, saya jarang mengkhotbahkan kitab Wahyu ini, kecuali saya ajarkan di dalam Bible Study. Bagi saudara yang pernah mengikuti Bible Study saya, saudara akan menikmati pengajaran tentang akhir zaman. Nah, kebanyakan kitab Wahyu ini bicara tentang akhir zaman. Nah, hari ini saya akan bahas tentang akhir yang bahagia ini. Wahyu pasal 21 kita baca sama-sama, mulai dari ayat yang pertama, ayat 1 dulu. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara, di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang menyatakan baru. Kata baru ini. Yang pertama kata neon, yang akhirnya sekarang menjadi new. Ya. Neon, new. Yang kedua kata kainos. Saudara ingat ya, ada dua kata yang terkenal, kairos dan apa? Kairos dan apa? Kronos. Apa itu? Waktu. Ya, saya sudah sering bicarakan tentang ini. Nah, kalau new tadi itu kita tahu artinya new. Dari yang belum ada jadi ada, itu new. Brand new. Ya. Sesuatu yang belum ada jadi ada. Tetapi kata baru di sini yang digunakan adalah kata kainos. Apa yang dimaksud dengan kata kainos ini? Sesuatu yang diperbarui. Sesuatu yang sifatnya, hakikatnya diperbarui, menjadi baru. Barangnya sudah ada sebetulnya, tetapi hakikatnya yang dirubah, sifatnya yang dirubah, eksistensinya yang dirubah, menjadi baru. Saudara ingat 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika saudara percaya Yesus, saudara enggak hilang jadi kecil lagi, lalu saudara lahir lagi, enggak. Tetapi saudara yang ada, sifatnya diperbarui, hakikatnya diperbarui. Manusia lama sudah berlalu, saudara menjadi manusia baru di dalam Yesus. Ini yang dimaksud dengan kainos. Ya. Nah, menyambut kedatangan Tuhan, tahun ini tema gereja kita adalah Welcoming Jesus Together. Menyambut kedatangan Tuhan bersama-sama. Menyambut kedatangan Tuhan ini di dalam eskatologi atau ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman, itu tidak terlepas dari ujungnya ini, langit baru dan bumi baru. Peristiwa langit baru dan bumi baru ini adalah peristiwa setelah tahta putih, white throne, tahta putih, dan juga setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi ini urutannya paling ujung nih saudara, paling ujung, paling yang terakhir sekali. Ya. Karena itu langit baru dan bumi baru ini terkenal sebagai satu peristiwa yang bicara tentang kehidupan yang kekal. Ini bicara tentang sorga, tempatnya Allah dan orang percaya yang berkumpul jadi satu. Sebelumnya belum. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan dari apa yang kita pelajari ini, ternyata rupanya sorga itu ada di bumi ini, saudara. Ada di bumi ini. Bukan di mana-mana, bukan di angkasa, bukan di awang-awang, bukan di planet Mars. Rupanya surga itu ada di bumi ini. Tetapi surga itu adalah ada di bumi dengan tatanan kehidupan yang sudah diperbarui dan penuh kemuliaan Allah. Tidak seperti bumi ini lagi. Ya, sama sekali tidak seperti bumi ini. Tapi bukan berarti bumi ini hilang, musnah, total. Terus Tuhan menciptakan bumi yang baru, tidak. Tapi ini bicara tentang tempatnya manusia baru. Yang tadi kita sudah bahas 2 Korintus 5 ayat 17. Orang yang percaya Yesus, orang yang sudah diselamatkan, orang yang memang punya hidup yang kekal.
orang percaya yang punya tubuh kemuliaan seperti Yesus. Dalam khotbah-khotbah saya yang lalu sudah saya sampaikan, Tuhan itu memberikan contoh kepada kita. Kita ini bersyukur karena ada Tuhan Yesus yang memberikan contoh. Ketika dia naik ke surga, ketika dia bangkit, dia pakai tubuh kemuliaan. Tubuhnya masih bisa dilihat, masih bisa dijamah, tapi sudah tidak lagi terbatas dengan dimensi. Tubuh kemuliaan. Jadi saudara jangan heran nanti kalau saudara di sorga, saudara masih kenal satu sama lain. Karena masing-masing kita pakai tubuh kemuliaan. Kita bukan jadi orang asing satu sama lain, tidak. Tetapi hakikatnya yang berbeda. Sifat kehidupan kita yang berbeda. Nah, laut dikatakan di situ tidak ada lagi. Laut ini adalah simbol. Kalau saudara perhatikan, simbol dari sumber kekacauan dan kejahatan. Kalau saudara perhatikan Wahyu pasal 13, saudara baca sendiri, ular naga tua dan binatang the beast itu keluar dari laut. Saudara. Urusan yang jelek-jelek itu keluar dari laut di dalam kitab Wahyu. Ya. Dikatakan laut tidak ada lagi, artinya di sorga ini, di ujung kehidupan ini tidak ada kejahatan, tidak ada dosa. Dosa tidak boleh ada di sana. Ayat 2 sekarang, mari kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, Yerusalem dikenal sebagai kota dengan bait Allah yang kudus. Karena itu ayat yang kedua ini jelas Yerusalem ini bukan arti literal, fisik kota Yerusalem yang turun dari sorga, enggak saudara. Karena fisik kota Yerusalem dibangun oleh tangan manusia, bukan turun dari sorga. Berarti apa yang dimaksud di sini? Ini arti spiritual. Yerusalem yang baru yang turun dari sorga ini bicara tentang bait Allah. Kita tahu ya, Yerusalem itu identik dengan bait Allah, kota Allah, tempat kediaman Allah. Ya. Artinya ini bicara tentang bait Allah rohani, bukan bait Allah jasmani, tapi bait Allah rohani. Yaitu apa? Hidup saudara dan saya, gereja Tuhan. Ya. Hidup orang percaya. Dikatakan manusia baru ini turun dari sorga. Ya. Lalu manusia baru ini dikatakan berhias seperti pengantin perempuan. Ya. Berdandan untuk suaminya. Kita ngerti sekarang. Ya. Mana ada kota berhias dan berdandan untuk suaminya, enggak ada saudara ya. Jadi ini betul-betul mengkonfirmasi bahwa pengertian Yerusalem yang baru itu adalah gereja Tuhan, hidup saudara dan saya. Ya. Bicara tentang pengantin perempuan. Pengantin perempuan yang berhias dan berdandan untuk suaminya. Siapa? Kristus. Ya. Suami orang percaya. Saudara, tidak ada wanita berhias atau berdandan yang paling cantik kecuali kalau dia married. Betul? Perempuan yang berdandan paling cantik ya pada waktu dia married, saudara. Dulu waktu saya married, istri saya jam 4 pagi sudah harus ke salon. Padahal acaranya sore. Saya dulu nggak bisa pikir, itu mulai dari jam 4 pagi, muka cuma segini diapain aja gitu ya. Nggak ngerti saya, diapain aja, dikerjain gimana, nggak ngerti saya. Ya. Jadi kalau saudara mau lihat wanita tercantik, tunggu dia kawin. Dia nanti akan berhias yang paling cantik. Artinya apa saudara? Di ujung kehidupan ini, yang ada di sana itu adalah pengantin-pengantin mempelai-mempelai wanita Kristus yang berhias dan berdandan secantik mungkin. Amin. Ya. Secantik mungkin. Nah pertanyaannya,
Apakah saudara saat ini sedang mempersiapkan diri untuk berdandan dan berhias secantik mungkin di ujung kehidupan sana kelak? Ya. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, ayat yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini konfirmasi lagi. Kemah Allah, sorga, ada di tengah-tengah manusia. Dan ia Tuhan akan diam bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka? Manusia baru, gereja Tuhan, orang percaya, pengantin wanita Kristus yang tadi berdandan paling cantik, berhias untuk suaminya. Saudara, hidup ini adalah hidup yang memang mempersiapkan diri untuk berhias dan berdandan secantik mungkin untuk suami kita, suami gereja, yaitu Kristus. Karena itu saya tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kepada saudara bahwa hidup ini adalah hidup yang mesti dipersiapkan sebaik-baiknya. Bukan hidup ala kadarnya, bukan hidup seadanya, tidak. Tapi memang betul mesti di-prepare, hati dan pikiran kita itu mesti dipersiapkan untuk berhias, berdandan secantik mungkin kelak ketika ada di ujung kehidupan ini. Karena dia mempelai pria kita yang menunggu istrinya, mempelai wanitanya berdandan, berhias secantik mungkin untuk suaminya. Ada enggak di sini suami yang married? Pasti akan berharap istrinya berdandan secantik mungkin, betul enggak? Enggak ada yang berharap istrinya ketemu di mimbar gereja untuk diberkati dengan masih roll-rollan di sini, di sana sini. Enggak ada. Waktu saya married, saya kan tadi sudah ngomong saudara ya, nah ini, saya heran, ini istri saya diapain aja. Ternyata waktu ketemu, wah saya pikir lumayan ini. Cantik juga ini istri saya ini, saya pikir gitu ya. Jadi nggak rugi mulai dari jam 4 pagi diuplek sininya mukanya ya, saudara. Ayat 4. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, yang paling bikin kita sedih itu adalah perpisahan karena kematian, betul enggak? Ya. Kalau perpisahan karena putus cinta gitu ya, move on lah gitu saudara ya. Lu tinggal gua cari lagi gitu kira-kira ya. Tapi kalau kematian karena perpisahan karena kematian, wah itu kesedihan yang paling luar biasa saudara. Ya. Tapi dikatakan di sini ternyata di sorga, di ujung kehidupan sana, maut dan kematian itu tidak akan ada lagi. Sehingga tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita karena kematian ini. Yang ada hidup kekal tanpa perpisahan karena kematian. Luar biasa ya. Itu sebabnya Allah menghapus air mata dari mata mereka. Wah indahnya. Saudara nggak perlu nangis lagi. Rupanya kantong air mata saudara sudah dihilangin sama Tuhan. Ya. Karena saudara nggak bakal nangis lagi. Ya. Nah ini yang kembali menegaskan kata baru tadi. Kitab NIV, terjemahan NIV mengatakan, for the old order of things. Bahasa Inggris itu enak saudara ya, ngertinya gampang. Old order of things, tatanan yang lama dari segala sesuatu ini, has passed away. Sudah mati, sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah tatanan yang baru di bumi, kainos.
yang tidak ada kematian akibat dosa. Tidak ada lagi perpisahan akibat kematian. Nggak ada lagi. Ya. Nah pertanyaannya sekarang saudara, untuk apa sih Tuhan memberikan gambaran tentang ujung kehidupan? Memberikan gambaran tentang sorga ini kepada kita semua. Dulu anak-anak Surabaya itu kalau guyon ngomong gini, sorga itu kan besok-besok aja, ketemu besok katanya. Ketemu besok, gak usah dipikirin sekarang katanya. Tapi kenapa Alkitab memberikan gambaran kepada kita tentang sorga itu, tentang ujung kehidupan itu? Yang pertama untuk mengingatkan kita bahwa sorga itulah rumah kita. Bumi ini cuman kemah yang sebentar lagi dibongkar. Amin. Cuma sementara, kita di bumi ini cuma sementara. Tapi di sorga itu rumah kita yang akan kita tinggali selama-lamanya. Makanya kita mesti ngerti bahwa hidup di bumi ini sebetulnya latihan untuk hidup di sorga. Saudara, ini serius loh. Ini bukan cuma omongan-omongan kosong loh. Tapi ketika sorga itu diberikan gambaran kepada kita yang hidup pada hari ini, maksudnya Tuhan supaya ketika saudara dan saya hidup di bumi ini, saudara dan saya mempersiapkan diri untuk kelak hidup di sorga sana. Kita nggak ngerti kapan akan ada di ujungnya sana, kita nggak tahu. Dan itu nggak perlu dipikiri. Apa yang kita perlu pikiri adalah apa yang kita bisa lakukan di bumi ini. Karena apa? Gambaran sorga sudah ditunjukkan Tuhan kepada kita. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman, rumah di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Itu tujuan yang pertama. Saudara diberi gambaran hidup untuk dipersiapkan di bumi ini. Yang kedua, untuk memberi gambaran hidup yang harus dijalani. Supaya apa? Hidup di bumi ini efektif, saudara. Hidup di dalam era Kronos dan Kairos ini efektif. Supaya kelak ketika kita hidup di era Kainos tadi itu kita bisa hidup dengan efektif ketika sementara di bumi ini. Kenapa? Karena sudah punya gambaran. Sudah ngerti apa yang harus ada, apa yang esensial untuk dilakukan. Saya mau kasih ke saudara gambaran gini. Waktu saya kuliah di teknik sipil dulu di Universitas di Surabaya, saudara. Universitas saya itu terkenal universitas yang rodok sombong, gitu, kira-kira ya. Karena SKS-nya biasa untuk S1 itu 150 SKS, dia bikin sendiri 180 SKS, saudara. Ini universitas, makanya banyak orang yang jadi mahasiswa abadi. Di sana yang kuliah 10 tahun itu sudah rata-rata, saudara. Ya. Ada yang protol di tengah jalan, lighting saya, angkatan saya. Dari 150 orang, cuma 30 yang jadi insinyur. Yang 120 gendul semua, saudara. Protol semua, berguguran semua, saudara ya. Ya gara-gara ini menerapkan sistem yang sangat ketat dan sangat berat sekali untuk dipenuhi. Ya. Setelah saya lulus, saya kerja di lapangan, ternyata saya geleng kepala. Kenapa? Karena yang terpakai, ilmu yang terpakai di lapangan itu cuma 10%. Jadi yang 90% ini nggak kepake semua, saudara. Saya selalu ngomong sama teman-teman saya, tahu gini kita konsentrasi di 10 ini ya.
Karena yang 10% yang terpakai di lapangan. Nah, banyak teman-teman saya yang mengakui, ya memang mestinya kita konsentrasi di 10 mata kuliah ini. Tapi kebanyakan dari mereka justru tidak konsentrasi di 10 mata kuliah ini. Sehingga nilainya enggak A, nilainya C aja gitu ya. Pokoknya asal lulus saja. Ya. Saudara, ini menunjukkan, saya kuliah 7 tahun, saudara. Baru lulus. Saya menghabiskan waktu 7 tahun untuk melakukan yang mubasir 90% tadi, tapi enggak konsentrasi di yang 10% tadi. Nangkap enggak, saudara ya? Menghabiskan 100% waktunya untuk melakukan sesuatu yang tidak esensial, yang tidak terlalu penting, yang enggak penting-penting itu. Yang penting enggak diperhatikan, yang enggak penting-penting ini yang mengisi kehidupan 7 tahun selama saya kuliah. Saudara, inilah tujuan Tuhan, menceritakan tentang sorga ini. Tentang ujung kehidupan. Supaya kita ini bisa tahu apa sih sesungguhnya yang esensial dalam kehidupan ini. Supaya waktu hidup kita ada dalam kronos dan kairos ini, ketika kita harus masuk di dalam era kainos nanti, itu kita enggak sampai menyesal. Karena apa? Seperti yang tadi saya katakan, seperti model kuliah saya tadi. Yang penting-penting enggak diperhatikan, yang enggak penting-penting dilakukan, kira-kira gitu. Mulai hari ini, saudara perhatikan. Coba bikin daftar. Aktivitas saudara setiap hari itu apa aja. Setiap minggu apa aja, coba saudara perhatikan. Lalu dari aktivitas saudara, saudara cek. Yang mana kira-kira yang nanti akan relevan untuk hidup dalam era kainos tadi itu. Ya, coba perhatikan. Jangan sampai saudara nyesel. Yang esensial enggak dikerjakan, yang enggak esensial, enggak penting, yang enggak harus ada, saudara disibukkan dengan urusan-urusan yang seperti itu di bumi ini. Amin. Tangkap ya saudara ya. Kenapa saya bahas ini satu persatu supaya kita nyambung, ngerti maksudnya seperti yang disampaikan oleh kitab Wahyu ini. Karena ini penting banget, ini ujung kehidupan. Era kainos tadi itu. Ya. Ada yang ngomong gini sama saya, Pak, tapi kalau kita ini terlalu mikirkan sorga, kaki kita nggak nginjak bumi katanya. Maksudnya apa? Kalau kita ini terlalu mikirin sorga, terlalu mikirin Tuhan, kita ini jadi nggak berguna hidup di bumi ini. Siapa bilang? Keliru. Keliru saudara. Efesus 1 ayat 18 berkata demikian. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, hanya orang yang mengerti pengharapan apa yang ada dalam panggilan Kristus, orang ini yang tahu nilai kemuliaan yang ada di sorga, yang disediakan bagi dia. Orang seperti inilah yang baru bisa melakukan apa yang berguna di bumi untuk hidup di sorga. Nangkep enggak? Amin. Hanya orang yang tahu gambaran sorga, hanya orang yang ngerti pengharapan apa yang ada di sana. Hanya orang yang mengerti nilai kemuliaan yang Tuhan sediakan di era kainos tadi itu, sehingga dia bisa melakukan apa yang berguna untuk hidup di bumi ini, untuk hidup di sorga. Melakukan yang esensial, yang berguna di bumi ini. Ayat yang kelima. 1, 2, 3. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat yang ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Wow. Saudara, ayat ini adalah yang kedua yang dikatakan Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos setelah Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi setelah 20 pasal kitab Wahyu ini, ayat 21 keluar ayat yang sama. Seperti yang dikatakan di Wahyu 1 ayat 8 ini. Kejutan. Aku adalah Alfa dan Omega. Saudara, menarik ya kalau kita pelajari. Ayat yang kelima, perhatikan di sini. Bahasa Inggrisnya. I am making everything new. Beda enggak? Dengan Tuhan berkata, I am making new things. Beda? Beda, saudara ya. Everything new, I am making everything new. Artinya apa? Things-nya sudah ada. Diperbarui oleh Tuhan. Tuhan enggak ngomong, I am making new things. But I am making everything new. Wow. Keren banget, saudara. Ternyata Tuhan itu memberikan satu gambaran kepada kita. Ya. Karena Dia ini adalah Alfa dan Omega. Yang awal menulisi kehidupan kita di awalnya. Dan Dia akan terus menyempurnakan sampai akhirnya. Dia Alfa dan Omega. Maka Allah yang sama ini, yang membuat apa yang ada di tengahnya ini, dalam perjalanan Tuhan menyempurnakan, memperbarui, membuat segala sesuatu yang terjadi di perjalanan kehidupan ini, meskipun tidak menyenangkan, di era Kainos nanti, di ujungnya Tuhan membuatnya baru. Tuhan membuatnya bersifat, berhakikat yang baru. Tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti yang kita rasakan. Kita akan seringkali gitu ya, menilai sesuatu yang terjadi ini seperti apa yang kita pikirkan. Kita gampang sekali ngejudge, menghakimi apa yang terjadi ini. Tapi kita lupa bahwa ada hakikat yang baru yang sedang Tuhan kerjakan, yang kita belum tahu, kita belum mengerti. Saya ambil contoh gini. Saudara, hampir semua saudara tahu bahwa saya tahun 2019 itu saya divonis kena kanker darah, multiple myeloma. Dan puji Tuhan setelah saya di kemo 3 bulan, mestinya 9 bulan. Dokter berkata ini enggak ada obatnya. Jadi kemo ini cuma sekedar. Dokter sini enak, saudara ya, jujur terus terang. Cuma sekedar menjalankan kewajibannya. Mesti di kemo 9 bulan. Kalau kuat, kamu akan survive. Kalau enggak kuat, bye-bye. Sayonara, kira-kira gitu. 3 bulan, gone. Kanker saya pergi. Melalui peristiwa ini, dokter-dokter gempar. Ya. Saudara pasti tahu, rambut saya enggak rontok, lidah saya tetap bisa makan cukyok, tidak kehilangan nafsu makan sama sekali, tidak pusing, tidak mual, tidak muntah. Segala simptom yang mestinya dialami oleh orang yang di kemo, tidak terjadi sama sekali dengan saya. Saya masih tetap bisa khotbah tiap minggu, saya masih bisa ketawa. Kenapa? Karena badan saya nggak ngerasain apa-apa. Tuhan itu dahsyat, saudara. Baru setelah yang terakhir yang saya sudah sharing, saya bersaksi dengan dokter onkologis saya. Dokter onkologis itu dokter ahli kanker. Saya sharing sama dokter ini,
Saya kabarkan Injil, karena dia yang tahu tentang sejarah penyakit saya. Akhirnya terakhir dia berkata, thank you katanya, buat sharing kamu ini. Karena kamu setelah ini gak ketemu saya lagi, karena saya mesti pindah ke Westmead katanya. Sudah lihat di sini. Ketika saya ngalami tahun 2019, saya ngalamin rasanya kok mikirnya gini loh saudara. Saya mikirnya gini, ini kan penyakit yang jarang sekali, multiple myeloma. Kalau myeloma sering, kalau multiple myeloma ini jarang sekali. Ya. Tapi kenapa kok kena saya? Kok pas jatuh ke saya melihatnya ini sebagai beban, betul nggak? Sebagai beban. Tapi ketika saya sharing dengan dokter, dan dia berkata thank you, aku akan ambil keputusan. Dia ini orang yang meritnya di London, di gereja, tapi sampai sini sudah nggak ke gereja lagi 40 tahun. Di sini saya bisa ngelihat yang 2019 beban buat saya, tapi di tahun 2023 ternyata itu cuma alat Tuhan untuk mengabarkan Injil. Nangkep ya saudara ya? Hakikatnya beda. Kalau ini tadi beban, di sini jadi berkat, betul? Ini yang dimaksudkan. Hakikatnya lain, beda, baru semua. Saya ambil contoh lagi. Saudara ingat dulu saya punya Honda tahun 95? Honda tua, tapi masih mulus. Nggak ada yang kropos sama sekali, nggak ada yang karatan sama sekali. Singkat cerita, saya tawarkan ke sana kemari, siapa yang mau saya kasih cuma-cuma, nggak ada yang mau. Terakhir ada satu orang yang mau, saya kasih. Ya. Tapi waktu diambil dari rumah saya, mau dibawa pulang, nabrak saudara. Gara-gara nabrak, saya masih punya insurance. Mobilnya di write off, saya dapat duit, saudara. Ngerti saudara ya? Sebelumnya Honda ini jadi beban buat saya. Tapi setelah nabrak saya baru tahu, ini jadi berkat buat saya. Nangkep ya saudara ya? Ini contohnya tadi kenapa saya katakan ini sesuatu yang baru. Hakikatnya baru. Bukan sesuatu yang jadi beban, tapi sesuatu yang jadi berkat. Di kemudian hari, pada waktu ini saya belum ngerti, tapi di sini saya baru ngerti. Ya. Karena itu, dikatakan segala sesuatu yang dituliskan itu tepat dan benar. Kalau tepat dan benar, artinya saudara, apa yang terjadi ini, mulai dari awal sampai akhir ini, apa yang terjadi di sini, itu juga tepat dan benar, betul enggak? Kalau yang di sininya tepat dan benar, yang di sininya juga tepat dan benar, betul? Tidak ada yang salah, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak berarti, tidak ada yang kebetulan, accident, tidak ada. Hidup ini tidak ada yang accident, tidak ada yang kebetulan. Tepat dan benar. Karena Tuhan yang memutuskan, Dia yang berdaulat. Ya. Ayat yang ke-6. Dikatakan semuanya telah terjadi. Kapan telah terjadi? Ketika Yesus mati di kayu salib. Dia berkata apa? It is finished. It's done. Selesai katanya. Yesus mati di kayu salib itu untuk memastikan bahwa ujung kehidupan ini akan terjadi. Tepat dan benar. Pasti telah terjadi. Jadi ketika Yesus mati, maka
sorga yang diceritakan di Wahyu 21 ini telah terjadi. Ya, sudah di-endorse, telah terjadi. Alfa dan Omega ini adalah huruf awal dan huruf akhir dari alfabet Yunani. Ya. Kalau Allah yang memulai awalnya, Dia akan menyempurnakan akhirnya. Dia juga akan mengatur segala sesuatu dalam perjalanan sejarah kehidupan ini. Karena sejarah kehidupan ini bernilai kekal. Saya pernah khotbahkan ini, bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini, terutama kelahiran saudara, hidup saudara, itu punya nilai kekal. Makanya kenapa dulu Adam yang jatuh dalam dosa, enggak dibunuh sama Tuhan, bikin Adam yang baru, enggak. Karena apa? Karena kehidupan Adam itu punya nilai kekal. Sekali saudara lahir di dunia ini, saudara adalah the only one. Sepanjang masa tidak ada lagi yang seperti saudara pernah lahir dan akan dilahirkan. Artinya apa? Sejarah kehidupan saudara ini bernilai kekal. Karena itu apa yang bernilai kekal ini, saudara harus ngerti bahwa apa yang bernilai kekal ini berawal dari yang kekal dan nanti akan berakhir kepada yang kekal. Karena yang kekal adalah diri Tuhan sendiri. Karena itu jangan main-main sama hidup kita ini, saudara. Hidup saudara dan saya ini hidup yang bernilai sekali. Kenapa? Karena bernilai kekal. Tidak bisa dicari gantinya. Tidak ada. Nilai kekalnya tidak pernah hilang. Either saudara mati kekal atau hidup kekal. Ya toh? Cuman itu aja kemungkinannya. Roma 11 ayat 36 berkata begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikatakan di sini orang yang haus akan diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara, Tuhan tuh harus jadi kebutuhan buat kita. Bukan tambel boto, bukan. Tapi harus jadi kebutuhan kita. Ini yang disebut orang yang haus akan Tuhan. Orang yang boto Tuhan. Yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bukan cuma sekedar menyembah Tuhan, melayani Tuhan, enggak. Tapi mencintai Tuhan. Ini haus akan Tuhan. Beda loh saudara. Orang bisa menyembah Tuhan, bisa melayani Tuhan, tapi hatinya mencintai yang lain. Bisa. Ya. Tapi yang Tuhan maksudkan orang yang haus akan Tuhan adalah orang yang mencintai Tuhan. Wow, nilai cintanya itu luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Tuhan berkata apa? Bukan kamu yang memilih akulah yang memilih kamu. Wow. Ya. Siapa yang memuaskan hati Tuhan, pasti dipuaskan di ujungnya sana. Karena itu tadi kita perlu esensial, ngerti apa yang esensial untuk dilakukan. Puaskan hati Tuhan, sementara saudara masih punya kesempatan di bumi ini. Ya. Yakinlah saudara nanti akan dipuaskan. Terus dikatakan orang yang menang akan memperoleh semua janji Allah. Orang yang memenangkan pertandingan, orang yang memenangkan pertempuran, orang yang mengalahkan dosa dan kedagingan, orang yang berhasil mengalahkan masalah-masalahnya bersama Tuhan. Ini orang yang menang. Kepada orang-orang yang haus dan menang ini, dikatakan Tuhan akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi anaknya. Wow, keren ya, luar biasa. Ayat yang terakhir, ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang.
Inilah kematian yang kedua. Saudara, kalau sorga itu ada dan nyata tadi ya, maka neraka dipastikan di sini juga ada dan nyata. Kriteria orang yang bakal masuk neraka dinyatakan secara eksplisit. Jadi tidak perlu ditafsirkan lagi. Jelas sekali. Penyembah-penyembah berhala. Mamon termasuk berhala, saudara. Segala sesuatu yang saudara nomor satukan, yang saudara istimewakan, itu adalah yang saudara sembah. Selain Tuhan itulah berhala saudara. Kalau anak jadi nomor satu, anak itu jadi berhala saudara. Kalau duit nomor satu, duit itu jadi berhala saudara. Ya. Dan kalau kriteria orang yang masuk neraka dinyatakan secara eksplisit, maka kriteria orang yang akan masuk surga sebaliknya. Orang-orang pemberani, orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang menyelamatkan orang lain, yang kudus, menyembah Tuhan, jujur, tulus hati dan pikiran. Ini orang-orang yang akan masuk surga. Pertanyaan sekarang, kita ini masuk kriteria yang mana? Yang bakal masuk neraka atau yang bakal masuk surga? Ada, kriterianya ada, saudara. Ya, kriterianya ada. Kalau hari ini ada yang belum tahu, ada yang masih ragu-ragu, lebih baik bertobat mulai hari ini. Amin.